Voltagers, welcome back to Voltage Online Service. Ketemu lagi sama Kak Sheila. Gimana nih? Masih excited kan ibadah online? Meskipun kita terpisah jarak dan waktu, tapi kakak percaya hadirat Tuhan tidak terbatas. Nah teman-teman, sebelum kita ibadah, gimana kalau kita doa dulu? Kakak pimpin, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kau berikan kesempatan kami boleh beribadah, biarlah Tuhan kau yang sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang berikan kami hati yang mau diajar, hati yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan yang urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sebelum lanjut ibadah, gimana kalau kita pemanasan dulu, kita main games. Gamesnya gampang banget nih teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian bisa klik link yang ada di bawah sini. Atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di sini. Oke, kakak jelasin ya, gamesnya ini gampang banget. Kakak punya beberapa emoticon yang digabungkan menjadi sebuah kata. Misalnya nih, contoh, kakak punya emoticon gembok dan emoticon panah yang ke bawah. Jika digabung menjadi lockdown. Kayak gitu, gampang banget kan? Langsung aja kita mulai ya. Let's go. Yang pertama. Yang kedua. Oke, next. Yang ketiga. Yang keempat. Dan yang terakhir. Gimana guys? Gampang banget kan gamesnya? Kalian pasti bisa ngerjain semua kan? Gimana, udah cukup panas untuk bisa mulai praise? Langsung aja kita lanjut ya. Kita siap untuk memuji Tuhan bersama-sama? Let's praise Jesus. Mari semuanya kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua yang siap yang bertepuk tangan bersama-sama. Hey, woo. Mari katakan bersama-sama ya. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Mari beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Sing, ku beri yang terbaik. Mantap. Oh, oh, oh. Katakan kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalam-Mu. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Mari berikan yang terbaik. In one, two. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu.
terbagi, kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik lewat tari-tarian juga ya. Oke, ikutin gerakannya kakak ya. Kalian ready? Yang ready bisa angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, siap ya. Oke, atas ke bawah ya. 1, 2, 3, sing. Pap pap param, pap pap param, pap pap param, pap param param, pap pap param, pap param param, pap pap param. Angkat tanganmu, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan, biar hidup kami Tuhan, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segala. Mari berikan yang terbaik. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hey, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidup kami Tuhan bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segala. Mari angkat tanganmu, katakan, ku beri yang terbaik. Yeah, kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Kasih sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang setia dan benar, maka kita akan bersukacita dan memuji Tuhan lebih lagi. Wow, oh, oh, oh. Yeah. Come on sing. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, dan jiwaku pun bersorak. Sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Kami kan menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, dan Kau layak ditinggikan. Maka jiwa kami kan bersorak Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu bersama-sama, katakan, Kau Allah yang setia. Amin. Selalu bersamaku. Yeay. Yesus Tuhan mulia. Katakan, hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu. Semua bertepuk tangan bersama-sama, katakan, Allah yang setia
benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Kau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersama. Yesus, kau sumber kekuatan, kami hidup hanya bagimu Tuhan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Oh, kau setia dan benar. Kasih sorak-sorai buat Allah kita yang benar dan setia. Haleluya. Rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, katakan, 1000 rasa. Rasa hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Amin. Terpana, tertegun aku dibuatmu, sebab kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Katakan, hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, oh, 1000 rasa. Hadiratmu ada di sini Tuhan. Ketika kami menyembah, ketika kami memuji-Mu, Kau ubahkan setiap kami, Kau ubahkan hati kami. Kami akan bersuka karena-Mu Tuhan. Hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, sebab hadirmu mengubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, katakan, 1000 rasa. Mari
Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Hey. Mari sama-sama kita katakan hanya kau. Hanya kau penjunanku, hey. Hidupku di tanganmu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Semua bertepuk tangan seperti ini. Wow, wow, wow. Aku milikmu selamanya. Are you ready? 1, 2, 3. Untuk hidupku jadikan sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Sanggup pulihkan dan ubahkan hati yang. Sekali lagi bertepuk tangan seperti ini. Sing. Wow, wow. Aku milikmu selamanya. Sekali lagi. Wow, wow. Aku milikmu selamanya. Siap. Sepertimu, serupa denganmu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Oh, oh. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Sebab Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan cerah membentang. Bentuk hidupku jadikan sepertimu, serupa. Amin. Sampai selamanya ku mau bersinar. Sekali lagi. Karya bentuk hidupku jadikan sepertimu, serupa. Oh, oh, oh. Sampai selamanya ku mau bersinar selalu, beritakan karyamu. Oh, Holy Spirit,
face, my life will be changed. I'm longing for you. I'm longing for your presence, Lord, to be closer to you. That is my heart desire, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Yeah, let me see you face to face. Oh, Allah Roh Kudus, Kau hadir di sini. I love you, I love you, my Lord. It's only you that I need. Yes, Lord. When I see your face, my life will be changed. I'm longing for you. Oh, I'm longing for your presence, Lord, to be closer to you, to be closer to you. Yeah, that is my heart desire, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, to face, Holy Spirit. We love you. Oh, let me see you face to face. Yeah. Oh, we love you, we love you. Oh, we love you, Holy Spirit. Oh, kami mengasihimu. Datanglah, datanglah, dan jamah setiap kami saat kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah. Sikaramaya ramaya 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 su. Haleluya. Mari angkat tanganmu menyembah. Oh, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Shikaramaya ramaya na 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 na.
Holy Spirit, kami mengasihimu, kami merindukanmu, Allah Roh Kudus. Shikara maya nana ya nana nana ya nana maya ramaya waramaya su hirana ya nana 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 nana. Semua letakkan tanganmu di hatimu. Holy Spirit, I love you, Lord. We love you, Holy Spirit. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, we love you. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Mari semuanya letakkan kedua tanganmu di hatimu. Allah Roh Kudus, kami merindukan Engkau. Engkau hadir saat kami menyembah. Engkau hadir saat kami memuji-Mu. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami, ubahkan setiap kami, hati kami, biar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan-Mu, ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami siap mendengar Engkau, berbicaralah. We love you Jesus, we love you Holy Spirit. In Jesus' mighty name, amen. Hello Voltagers, gimana kabarnya? Baik-baik semua? Hari ini kita mau bicara soal satu nabi dan satu mujizat yang sering terjadi di hidupnya, yaitu Nabi Elia. Saya mulai dari satu pertanyaan ini ya. Kenapa banyak nabi itu bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan? Apa karena dia tidak bercacat celah? Apakah kalau Elia itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang, apa karena dia itu super, manusia super? Apakah itu? Jawabannya adalah, kenapa Tuhan bisa pakai orang untuk melakukan mujizat kesembuhan? Itu cuma satu, karena hatinya. Karena hatinya manusia itu. Tuhan itu kalau mau melakukan mujizat, mau melakukan sesuatu, itu bukan lihat orangnya, kepribadiannya gimana. Tuhan itu kalau mau pilih orang untuk dipakai sama dia, itu lihat hatinya yang pertama. Kuasa Tuhan itu kan bergerak dan mujizat itu kan terjadi kalau ada satu manusia yang hatinya benar, yang penuh dengan belas kasihan. Di situ mujizat itu bekerja. Elia itu sama seperti kita. Yakobus itu nulis, Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Saya ulang ya, Yakobus 15 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, sama kayak Kak Esra, sama kayak kalian semua di rumah. Jadi, kalau Elia itu bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang, kita itu juga sama. Karena apa? Roh Kudus yang ada di hidup kita itu sama. Kita menyembah Tuhan yang sama. Pilihannya cuma satu. Kita punya hati enggak yang terbeban?
untuk menyembuhkan orang. Tuhan itu mau pakai semua orang, tapi nggak semua orang itu punya hatinya. Kita lihat dari satu cerita ini. Satu ketika, Elia itu diminta Tuhan untuk datang ke satu tempat namanya Sarfat untuk ketemu sama satu orang. Seorang wanita janda punya anak satu. Ketika Elia ketemu sama janda itu, dia kaget. Kenapa kagetnya? Orang ini begitu miskinnya. Saat ketemu sama Elia, dia itu cuman punya 1 genggam tepung, minyak tinggal sedikit, tepungnya juga sedikit, lalu dia punya kayu bakar untuk memasaknya tinggal sedikit juga. Tapi Elia ngomong seperti ini, buatlah roti untuk aku, maka Tuhan akan membuat mujizat dengan dengan tepung yang kamu punya, itu tidak akan pernah habis, akan bisa cukup untuk kamu makan dan anakmu. Dan janda itu menurut apa kata Elia, dibuatnya roti buat Elia, lalu benar Tuhan membuat mujizat seperti apa yang Elia katakan. Tepung itu tidak habis, tambah bisa buat makan, itu cukup selalu untuk makan janda itu dan anaknya. Apakah berhenti di situ? Enggak. Ada satu cerita lagi, anaknya ini tiba-tiba sakit. Nggak ditulis sih sakit anaknya ini apa, cuman gak ada nafas gitu. Di saat itu janda ini rasa sedih sekali. Kayak namanya janda, dia tinggal punya anaknya ini aja. Dia nggak punya suami lagi. Kalian pernah nggak sih kehilangan data di komputer? Pernah nggak? Foto atau di HP tiba-tiba ke format, atau tiba-tiba kalian punya anjing atau hewan peliharaan tiba-tiba meninggal. Pernah kan? Bedanya sedihnya janda ini itu gini. Kalau data ke format mungkin bisa kembali. Kalau hewan peliharaan mati, kita bisa beli lagi. Coba bayangin. Kalau kita kehilangan keluarga, sedihnya gimana? Sedih, pasti sedih banget. Dan Elia ketika mendengar itu, dia merasakan belas kasihan. Saat janda itu sedih, Elia juga sedih. Karena Elia itu memposisikan dirinya itu seperti jandanya itu. Ini janda, ini perempuan ini tinggal punya anak ini satu-satunya ini aja. Dan posisinya ternyata anak ini sudah meninggal. Lihat apa yang dilakukan Elia. Dia gendong anak itu, dia baringkan di satu kamar. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apakah Elia sudah kenal dekat? Enggak. Baru ketemu. Apakah Elia ini sudah lama tahu dapat dikmat sama Tuhan, orang anaknya akan keluarga ini kejadian seperti enggak? Tapi Elia punya hati yang penuh dengan belas kasihan, yang mau mendoakan anak ini supaya nyawanya kembali. Dan ini kali pertamanya Elia mendoakan kesembuhan. Ini bukan kesembuhan sih. Elia berdoa itu minta apa? Nyawa anak ini kembali. Apakah sekali dia mendoakan anak ini nggak hidup lagi? 2 kali sampai 3 kali. Elia mendoakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh, dengan belas kasihan. Akhirnya anak ini membuka matanya. Elia berdoa pertama kali nggak sembuh, nggak kembali itunya. Tapi sampai ketiga kali, dengan kesungguhan hatinya Elia, akhirnya anak ini membuka matanya dan nyawanya itu kembali. Kenapa doanya sampai 3 kali? Kenapa gak sekali ngomong kembali? Langsung langsung nyawa anaknya itu kembali. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kuasa itu tetap di Tuhan. Kuasa itu tetap ada di Tuhan. Tapi Elia pegang peranan juga. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang menggerakkan Tuhan melakukan kuasa itu hati, bukan cara. Sekali lagi ya, yang menggerakkan Tuhan bikin mujizat itu hati, bukan cara. Karena cara, entah kalian mau pakai berdoa, berpuasa, tapi yang paling penting itu hatimu bagaimana.
Karena Tuhan mau pakai semua orang, tapi tidak semua orang punya hati yang mau dipakai sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Elia punya. Pertanyaannya, Kak, aku masih kecil, Kak. Masa aku bisa nyembuhin orang? Kak, aku masih SD, Kak. Jangan salah. Kan kayak tadi bilang, Tuhan mau pakai semua orang. Pertanyaannya adalah, siapa orang punya hati? Hatinya bagaimana? Yang satu pertama, yang tadi Kak Esra sudah ulang-ulang bolak-balik. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Karena cara kerjanya Tuhan bikin mujizat, itu bukan lihat, oh ini si Kevin ini cocok untuk bikin mujizat kesembuhan karena dia pinter biologi, karena dia pinter fisika, nanti bisa jelasinnya logis. Enggak. Tuhan kalau mau pakai orang, itu lihat hatinya yang pertama. Catat itu baik-baik. Asal kita mau aja, asal kita percaya aja. Kejadian yang Elia doain anak yang meninggal ini pertama kalinya dia melakukan untuk bangkitin orang mati. Elia itu percaya saja, dan karena dia itu hatinya penuh dengan belas kasihan, dia merasakan apa yang mamanya rasakan. Kehilangan satu keluarganya yang satu-satunya itu gimana? Kak, ada Pastor Philip, Kak. Oh, ada kakak-kakak yang bisa doain mama papaku atau saudara-saudaraku, Kak. Nanti biar mereka aja yang doa. Kalau hari ini kita sama-sama dengar firman hari ini, dengar kebenaran ini, Tuhan itu ya pakai semua orang. Tapi prinsipnya yang dipegang baik-baik. Hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kalian pasti dalam hati kalau ngerasa, iya ya, nenekku ini masih sakit, papaku ini juga masih sakit. Percayalah Tuhan itu mau pakai kalian. Ketika ada rasa seperti itu di hatimu, Tuhan mau pakai kamu. Itu Roh Kudus yang bekerja. Tinggal taat saja, tinggal melangkah saja. Kasih buka satu ayat ya, di Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sekali lagi saya ulang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kuasa tetap di Tuhan. Alat itu kita. Saya ulang ya. Kuasa itu tetap di Tuhan. Alat itu di kita. Percayalah Tuhan pakai semua dari kita itu asal satu. Punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya percaya Voltagers itu hatinya lembut, hatinya itu mau dipakai oleh Tuhan. Tinggal taat saja melangkah habis ini. Minta hatinya Tuhan, penuhi aku dengan rasa belas kasihan. Kalau lihat orang sakit itu mau doakan. Kalau orang sayang itu pasti bergerak. Kalau orang cintakan sesuatu pasti bergerak sesuatu. Kalau ada Roh Kudus di hidupmu, kamu pasti tidak tahan untuk lihat ada orang sakit, kamu mau doakan dia. Karena kamu percaya kuasa itu ada di Tuhan, aku alatnya. Tinggal gerak saja. Amin. Yang kedua, hati yang terbeban untuk mengharapi firman. Ini kesembuhan adalah janji Tuhan. Saya ulang ya, kesembuhan adalah janji Tuhan. Kita buka satu ayat di Mazmur yang 107 ayat 20. Ya, saya bacain. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saya ulang ya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Percayalah. Kesembuhan orang, kesembuhan manusia itu adalah janji Tuhan. Ada satu sifatnya Tuhan. Ini sifat loh ya. Sifatnya Tuhan itu selalu tepat janji. Ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu bahwa janjimu tak akan lekang oleh waktu. Janjinya Tuhan itu pasti iya dan amin. Dan percayalah, kalau kita punya hati mau melakukan firman-Nya, Tuhan pasti sertai. Asal Tuhan saja yang menuntun kita, pasti apa yang kita lakukan itu berdampak. Asal kita taat aja. Yang pertama tadi, punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang kedua, punya hati yang mau tergerak untuk melakukan firman-Nya Tuhan. Janji sudah ada nih. Pasti kalau kita doain, Tuhan sertai. Sembuh gak sembuh itu urusannya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Yang penting kita itu
berjalan sama Tuhan, menggenapi firman-Nya. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk nyembuhin orang? Angkat tangannya. Kalau Kaisra mau. Memang ada fakta, nggak semua orang yang didoakan itu sembuh. Tapi ada satu janji, kesembuhan itu untuk semua orang. Asal ada satu orang yang taat, yang mau dipakai Tuhan. Ada satu orang yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan akan sertai dia, Tuhan akan pakai dia untuk menyembuhkan orang. Gak ada besar kecil. Gak ada harus jadi dokter dulu. Gak ada jadi, Kak aku harus SMA dulu deh Kak untuk dipakai Tuhan. Enggak. Kaisra sudah bolak-balik ulang. Tuhan akan pakai orang, itu lihat hatinya. Cara itu nanti ngikuti, cara itu bisa beda. Asal hati yang mau penuh dengan belas kasihan dan mau untuk menggenapi firman-Nya Tuhan. Karena janji sudah ada. Tinggal kita melangkah aja. Kak aku malu Kak. Mama papa aku soalnya yang sakit, atau mama atau papa aku yang sakit Kak. Doain aja. Kak temenku jauh, aku tiba-tiba tahu. Tiba-tiba dia sekeluarga kena ini wabah ini Kak, lagi kena COVID. Telepon dia, doakan dia. Doa simpel saja. Tuhan itu pasti jamah, Tuhan pasti sembuhkan. Asal dengan kesungguhan hati, asal dengan bulat, iman yang bulat, Tuhan pasti jawab. Cara itu nomor 2, hati nomor 1 guys. Yang penting kita mau melangkah saja. Karena Tuhan itu bekerja, dan kuasanya Tuhan itu bekerja, mujizat Tuhan itu nyata. Ketika ada satu orang mau punya hati penuh dengan belas kasihan lihat orang sakit dan mau menggenapi firman Tuhan. Mau ya dipakai Tuhan menyembuhin orang? Kita mau doa sama-sama? Kalau Kak aku masih ragu-ragu, tapi aku tuh mau Kak. Ini saatnya berdoa. Minta Tuhan penuhi aku dengan belas kasihan. Kalau ketemu orang sakit, biarin aku tuh punya keberanian juga untuk melangkah, untuk doain. Kalau sama orang tua, gak perlu tumpang tangan. Gak sopan kan? Pegang aja pundaknya. Doain, Ma, Pak, Kevin mau doain. Atau Tiffany mau doain. Boleh ya, atau sama kakek nenek. Kalau sama temen bisa dirangkul, cowok sama cewek dirangkul, didoain. Kalau sekarang nggak bisa, telepon aja, beranikan dirimu. Tuhan sertai kamu soalnya, ya. Ini saatnya waktu yang tepat. Kak, aku dengar kalau Elia bisa, aku juga bisa. Iyalah, Yakobus nulis, Elia juga manusia biasa, dia bukan manusia super. Tuhan kita yang super. Kita manusia biasa, kita punya Tuhan yang super. Tapi alatnya Tuhan, ya kita ini. Amin. Yang satu lagi ya, kita doa sama-sama ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan rindu
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kalian yang mau punya Tuhan, pakai hati ini penuh dengan belas kasihan. Kalau lihat orang sakit itu, aku mau kau pakai Tuhan. Biar Roh Kudus yang jamah, biar Roh Kudus sendiri yang urapi. Yang memperlengkapi itu Tuhan. Tugas kita cuma tinggal melangkah aja. Mau saja, percaya saja Tuhan pakai kita. Taruh kedua tanganmu, dada yang mau. Yang mau dipakai Tuhan hatinya penuh dengan belas kasihan sama Tuhan. Mau menggenapi firman-Nya Tuhan. Kalau janji itu sudah ada, kalau setiap orang itu bisa sembuh, tugas kita tinggal melangkah saja. Taruh kedua tanganmu di dada. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu, katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Jangan ragu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi ya. Allah Roh Kudus jamah, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Katakan rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah, Shikara maya na 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 maya rabara basi. Oh ramaya keramaya rabaraba. Oh ini hati kami Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan belas kasihan-Mu. Shikarabaya rabaraba, jamah kami Tuhan. Oh haleluya. Satu hal lagi, pasti ada di sekeliling kalian orang yang lagi sakit. Sekarang nggak bisa ketemu, susah. Tapi ada satu hal yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa telepon, kalian bisa WA, kalian bisa call, apapun. Di masa seperti ini, teknologi itu membantu. Jangan tambah dibatasi. Percayalah, Allah kita itu omnipresent. Dia dimanapun ada. Jadi pasti kuasanya juga ada. Asal kita mau aja. Kalau kalian tergerak, aku inget Kak, temanku ini, keluarganya temanku ini atau saudaraku ini lagi ada yang sakit. Aku sekarang mau melakukan firman Tuhan. Aku mau taat. Aku mau melakukannya. Aku mau melakukannya. Arahkan kedua tanganmu. Arahkan kedua tanganmu. Seperti kayak memberkati orang. Kayak rilis sesuatu. Tuhan itu mau pakai kalian jadi saluran berkatnya. Ya ini. Kesembuhan itu pada Tuhan. Alatnya itu kita. Shikarahamaya raba. Arahkan kedua tanganmu. Shikarahamaya raba. Sebut namanya. Orang yang kalian ingat, kalian doakan. Atau keluarga kalian. Shikarahamaya. Doakan sekarang juga. Berkati. Kalau kalian nggak tahu persis sakitnya apa, kalian cuma tahu demam. Atau nggak enak badan. Atau COVID, dalam nama Yesus doakan secara spesifik. Tuhan mau pakai kalian sekarang juga. Shikarahamaya raba. Ini Tuhan dengar doa kalian. Tuhan dengar doa kalian. Shikarahamaya raba. Amin. Amin. Amin Tuhan Yesus, Kau mendengar setiap doa anak-anak ini.
Roh Kudus, urapan ini tidak akan lepas dari setiap anak-anak ini. Karena hati mereka tidak pernah berubah. Untuk mau dipakai Tuhan, untuk menyembuhkan orang, tidak pernah berubah. Esra percaya Tuhan, kalau sampai sekarang, dari hari ini, anak-anak ini dipakai Tuhan, sampai nanti, pemakaian Tuhan atas mereka tidak akan pernah lepas. Karena Tuhan memandang hati. Karena Tuhan itu melihat hati. Kami punya hatinya Tuhan. Kami punya urapannya. Kami mau terus untuk Kau pakai Tuhan. Pakai kami setiap voltager ini Tuhan. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan. Dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Sukacita dan damai yang tidak terkata itu. Karena ada Yesus di hidup mereka. Oh Tuhan, hidup sama Engkau itu enak. Hidup sama Engkau itu indah. Asal kita percaya aja. Asal kita mau aja. Bahagia kita, sukacita kita itu beda. Karena Tuhan itu ada di hidup kita. Berkati setiap anak-anak dengan hikmat dan pengertian Tuhan Yesus. Mereka bukan cuma tahu mana yang benar dan salah, tapi mereka ngerti kenapa mereka tidak melakukan dosa. Karena mereka mengasihi-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan kasih karunia. Hubungan dekat dengan Allah Roh Kudus, dengan Engkau sendiri Tuhan. Dan kasih Bapa tidak akan pernah lepas dari Engkau. Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap orang-orang yang kami doakan hari ini, Engkau jawab dan mereka akan sembuh Tuhan Yesus. Kami percaya itu. Kami memilih untuk percaya kepada Engkau, bukan pada apa kata orang. Thank you Tuhan, sudah mau pakai kami. Yang bersyukur punya Allah yang hebat, yang luar biasa. Kalau Elia bisa, kami pun juga bisa. Karena yang terpenting, bukan siapa orangnya, tapi Tuhannya. Tuhan kita sama, Tuhan Yesus Kristus. Yang mau pakai Elia, yang mau pakai kita. Thank you atas kebenaran-Mu ini. Kami mengasihi-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kalau kalian ada kesaksian, Kak aku doain temanku sembuh. Atau aku didoain Kak sembuh. Jangan lupa ya, kirim testimoni kalian di Instagram kita. @eaglekidsgms. DM aja. @eaglekidsgms. Pakai Z ya, Eagle Kids-nya ya. Pastikan kalian gak ragu untuk DM karena kesaksian kalian itu memberkati banyak orang. Oke guys, see you di ibadah online minggu depan. God bless you. Kak Riki, kenapa kok sedih? Iya nih Kak, soalnya ada anggota keluarga aku yang sakit. Tapi aku nggak tahu harus ngapain. Tenang aja Kak Riki, kan kita bisa berdoa buat kesembuhan mereka. Dan kakak juga percaya kalau kita punya hati yang terbeban, kesembuhan itu adalah janji Tuhan. Gimana kalau kita berdoa bareng aja buat anggota keluarganya Kak Riki? Boleh Kak, boleh. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami mau berkatakan kesembuhan untuk anggota keluarganya Kak Riki, juga anggota keluarga teman-teman yang ada di rumah, mungkin ada yang sakit. Kami percaya Engkau Allah yang bisa menyembuhkan bilur-bilur-Mu di atas kayu salib yang menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Apapun penyakitnya, kami percaya kesembuhan adalah janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Ya, amin. Nah, kakak juga percaya teman-teman yang ada di rumah pasti juga bisa berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu, mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Gimana teman-teman? Masih ingat semua kan apa aja poin tadi yang disampaikan sama Kak Esra? Kita review ulang ya. Yang pertama, hati yang terbeban oleh belas kasihan. Dan yang kedua, yang mau menggenapi firman Tuhan. Kakak percaya kalian pasti bisa berdoa untuk orang-orang sakit di sekitar kita. Dan kakak juga percaya kalian pasti sudah siap untuk melakukan firman Tuhan. Kalau gitu, see you next week and bye!